Jadi, dalam video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu mengenai aliran-aliran pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan aliran pendidikan itu? Jadi, di sini ada dua definisi mengenai aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aliran-aliran pendidikan ialah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan. Jadi, jika ditelaah lebih dalam lagi, definisi pertama dari aliran pendidikan ini adalah sebuah pemikiran yang memang berdampak dalam pembaharuan, yang mana ada sebuah inisiasi di dalam pendidikan, bagaimana seorang guru memberikan metode, strategi dalam proses pembelajaran sesuai dengan aliran yang dianutnya. Yang kedua, jika kita membahas mengenai aliran pendidikan di sini, aliran pendidikan adalah suatu teori atau paham yang diikuti pengguna aliran atau pemahaman ini di dalam penerapan di dunia pendidikan. Jadi, aliran pendidikan adalah suatu teori yang diikuti oleh pengguna pemahaman ini. Katakan saja saya pengikut aliran naturalisme, maka dalam suatu proses pembelajaran, saya harus menyesuaikan sesuai dengan aliran naturalisme. Baik, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan aliran-aliran apa saja yang ada di dunia pendidikan. Di sini ada berbagai macam aliran-aliran dalam dunia pendidikan, tetapi kami hanya membahas 4 aliran yang menjadi dasar dari aliran-aliran lainnya. Yang pertama ada aliran empirisme, yang mana aliran ini dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Kemudian ada aliran nativisme, yang mana aliran ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1869. Selanjutnya ada aliran naturalisme yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Dan ada aliran konvergensi yang dikemukakan oleh William Stein pada tahun 1871 sampai 1939. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran pendidikan yang pertama, yaitu empirisme. Empirisme di sini artinya adalah lingkungan. Jadi, paham empirisme ini mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan jiwa dan watak yang hampir sama, yaitu suci dan bersih. Maknanya bagaimana itu? Jadi, setiap bayi yang baru lahir, mereka dianggap sebagai orang yang suci dan bersih. Diibaratkan sebagai kertas putih bersih, tidak memiliki warna sedikit pun. Nah, pandangan empirisme ini menganggap orang atau peserta didik berubah menjadi hijau, kuning, merah, atau berwarna lainnya dikarenakan faktor lingkungan atau pendidikan. Faktor lingkungan atau pendidikan ini membentuk manusia berbeda-beda. Nah, inilah pandangan atau paham dari aliran empirisme. Selanjutnya kita bandingkan dengan aliran nativisme. Aliran nativisme ini bertolak belakang dengan aliran empirisme, yang mana aliran ini menganggap bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat dan dasar-dasar tertentu dari faktor bawaan dan faktor keturunan. Dalam artiannya di sini adalah faktor genetik yang menyebabkan peserta didik yang sejak lahir sudah memiliki pemahaman, pengetahuan, dan bakat lainnya yang memang bawaan dari orang tuanya. Jadi, aliran nativisme ini menganggap bahwa pendidikan dan lingkungan sosial tidak penting. Maka, aliran nativisme ini dianggap sebagai aliran pesimisme dalam pendidikan, sedangkan aliran empirisme dianggap sebagai aliran positivisme dalam pendidikan. Contohnya seperti ini, ketika dia lahir, mungkin orang tuanya bisa bermain musik. Otomatis, anak yang dilahirkannya itu memiliki keturunan yang bisa bermain musik juga. Aliran berikutnya adalah aliran naturalisme. Natur artinya adalah alam. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu adalah baik ketika dia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek ketika ia sudah berada di tangan manusia. Ketika ada campur tangan manusia, maka anak tersebut akan menjadi seorang anak yang jelek. Jelek dalam artinya adalah pemahamannya, kecerdasannya, karakteristiknya, dan keterampilannya, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ya, memang
Dalam pemahaman naturalisme ini, ia biarkan alam yang nantinya akan memberikan pemahaman, pengetahuan, kecerdasan, dan lainnya. Manusia tidak usah ikut campur. Dalam membentuk karakteristik dan pemahaman daripada manusia, kekuatan alam akan mengajarkan kekuatan yang terlahir secara alamiah. Sejak kelahiran anak tersebut, jika anak melakukan kesalahan, maka alam yang akan menghukumnya. Menghukumnya sebagai contoh ketika anak bermain pisau. Nah, mungkin paham atau aliran empirisme. Ia akan memberitahukan kepada anak tersebut, "Hei, jangan bermain pisau, itu akan melukai tangan kamu." Berbeda dengan aliran naturalisme, karena alam di sini akan menghukumnya. Jadi ketika dia bermain pisau, biarkan saja mengalir apa adanya. Ketika dia tergores oleh pisau tersebut, nanti pemahamannya akan terbentuk sendiri. Itulah yang dimaksud oleh paham naturalisme di sini. Sekarang kita akan membahas mengenai aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini merupakan gabungan dari aliran empirisme dan nativisme. Dalam aliran konvergensi ini, lingkungan dan pembawaan sama pentingnya. Jika kita lihat, perkembangan pribadi sesungguhnya hasil proses antara potensi hereditas atau internal dan lingkungan serta pendidikan atau eksternal. Maksudnya bagaimana di sini? Ya, ketika seorang anak itu sudah memiliki potensi untuk menjadi sesuatu, katakanlah dia memiliki keterampilan kesenian, matematik dan lain sebagainya, itu akan lebih sempurna lagi ketika ada peran dari pada alam itu sendiri atau lingkungan pendidikan itu sendiri. Dan akan lebih sempurna lagi pemahaman yang memang sudah dibawa dia dari sejak lahir, dan ada campuran tangan dari genetik dan lingkungan atau dunia pendidikannya. Kesimpulan, teori atau aliran pendidikan dalam arti pertama terbatas pada penjelasan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batasan-batasan ilmiah, sedangkan yang kedua menunjuk kepada asas-asas yang saling berhubungan yang mengacu kepada petunjuk praktis. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Macam-macam teori atau aliran pendidikan yaitu: aliran pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke. Dan kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Tokoh perintisnya adalah Schopenhauer. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau yang berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir ada aliran konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Stein. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk.